Sebelumnya, perkenalkan aku Nisa Kisilana dari absen 26. Aku Kalisa Nafisa dari absen 17. Pada kesempatan kali ini kita akan jalan-jalan ke Kerajaan Demak. Kira-kira gimana perjalanannya ya? Yuk kita simak. Kerajaan Demak adalah sebuah kerajaan Islam pertama yang ada di pantai utara Jawa. Dulu, wilayah Demak pertama muncul sebagai kabupaten dari Kerajaan Majapahit. Kesultanan atau Kerajaan Demak menjadi salah satu pelopor yang cukup besar dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Pulau Jawa. Namun, umur Kerajaan Demak relatif pendek dibandingkan dengan kerajaan lainnya. Pendiri Kerajaan Demak sendiri yaitu Raden Patah. Selain pendiri, Raden Patah juga menjadi raja pertama di kesultanan tersebut. Setelah ia pergi meninggalkan Majapahit, Raden Patah memperoleh dukungan dari bupati yang berkuasa di sekitar wilayah Demak. Lalu ia mendirikan Kerajaan Demak. Hingga kemudian kerajaan tersebut menjadi sebuah kerajaan Islam, sehingga aturan dan norma yang ditetapkan berlandaskan pada nilai-nilai dan ajaran Islam. Tak hanya itu saja, berdirinya Kerajaan Demak ditandai oleh keberadaan Condro Sengkolo. Menurut cerita yang beredar hingga saat ini, ketika Raden Patah pergi berkunjung ke Gelagahwangi, ia berjumpa dengan seorang yang dikenal dengan panggilan Nyai Lembah. Di sana, Raden Patah kemudian disarankan untuk menetap di Gelagahwangi. Setelah menerima saran tersebut, akhirnya Raden Patah menerimanya dan mulai tinggal di wilayah tersebut. Sekarang daerah Gelagahwangi dikenal dengan julukan Bintoro Demak. Kerajaan resmi berdiri pada tahun 1481 Masehi. Saat itu, kerajaan tersebut dipimpin oleh raja-raja yang didukung langsung oleh pemuka agama yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Ada beberapa raja yang sudah memimpin kerajaan Demak dari awal berdiri, proses menuju kejayaan, dan sampai kerajaan tersebut mengalami keruntuhan. Yang pertama adalah pendiri, yaitu Raden Patah. Yang kedua ada Pati Unus. Ia merupakan anak dari Raden Patah. Ia juga merupakan salah satu tokoh yang melawan bangsa Portugis namun gugur. Yang ketiga ada Sultan Trenggana. Ia dikenal dalam pertempuran merebut Sunda Kelapa dari tangan Portugis. Yang keempat ada Sunan Prawoto. Ia hanya beberapa tahun saja sebagai raja di Kerajaan Demak karena ia lebih tertarik pada dakwah dan menjadi ulama untuk menyebarkan agama Islam. Yang terakhir, ada Arya Penangsang. Ia merupakan sosok raja terakhir di Kerajaan Demak. Kenapa? Awalnya, ia menjadi raja karena berhasil membunuh raja sebelumnya yaitu Sunan Prawoto. Namun karena banyaknya konflik yang terjadi di kerajaan, akhirnya kerajaan pun mengalami keruntuhan. Dari penjelasan barusan, apakah kalian sudah bisa menebak kapan dan di masa siapa Kerajaan Demak ini mencapai masa kejayaannya? Kalau kalian menebak Sultan Trenggono, kalian benar. Dirinya berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Jawa, bagian timur dan barat, termasuk mengusir pasukan Portugis di Sunda Kelapa. Masa kejayaan Kerajaan Demak berlangsung saat dipimpin oleh Sultan Trenggana. Ia naik tahta setelah Pati Unus. Pada saat kekuasaannya, Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dan wilayahnya meluas hingga ke Jawa bagian timur dan barat. Tak hanya itu, kehidupan ekonomi saat itu semakin berkembang karena didukung oleh sektor pertaniannya. Hal ini karena lingkungan alam pedalaman Demak sangat subur dengan komoditas utama berupa beras, gula, kelapa, dan palawijaya. Pada tahun 1527 Masehi, pasukan Islam yang dipimpin oleh Fatahillah atas perintah Sultan Trenggana berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa lalu diganti menjadi Jayakarta yang berarti kemenangan yang sempurna. Jakarta kelak berganti nama menjadi Jakarta. Sultan Trenggana juga diketahui menguasai Tubah, Madiun tahun 1529 Masehi, Surabaya dan Pasuruan tahun 1527, Malang pada tahun 1545 Masehi, dan Blambangan. Sultan Trenggana diketahui pernah menyerang Panarukan
Situbondo yang saat itu dikuasai oleh Kerajaan Blambangan atau Banyuwangi pada tahun 1546 Masehi. Sayangnya, saat kejadian itu terjadi, insiden yang membuat Sultan Trenggana akhirnya terbunuh. Wafatnya Sultan Trenggana ini membuat tampuk kepemimpinan Kerajaan Demak diperebutkan oleh semua orang. Pangeran Surowiyoto atau Pangeran Sekar berupaya untuk menduduki kekuasaan dengan mengalahkan Sunan Prawata, putra Sultan Trenggana. Mengetahui hal itu, Sunan Prawata kemudian membunuh Surowiyoto hingga kemudian menduduki kekuasaan. Keruntuhan kerajaan Demak ini disebabkan oleh pemberontakan Adipati Hadiwijaya, penguasa Pajang, pada tahun 1556. Pemberontakan Hadiwijaya disebabkan oleh Arya Penangsang yang membunuh Sunan Prawata dan Pangeran Kalinyamat. Pemberontakan Adipati Hadiwijaya menyebabkan runtuhnya kerajaan Demak menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Pajang. Kesimpulan yang dapat diambil adalah kita tidak boleh menghalalkan segala cara untuk menguasai sesuatu karena hal itu akan menyebabkan hal-hal buruk terjadi ke depannya. Nah, sekarang yang sedang kita kunjungi adalah peninggalan dari Kerajaan Demak. Lokasi-lokasi peninggalan tersebut dikelompokkan ke dalam 3 kategori berdasarkan urutan kronologisnya. Yang pertama ada peninggalan yang bercorak pra-Islam. Nah, di periode ini ada 2 jenis peninggalan fisik yang ditemukan di sekitar Demak, yaitu Yoni dan Arsyadurga. Yoni sendiri merupakan peninggalan yang terbuat dari batu andesit dengan kondisi yang sudah sangat rusak dan tidak terawat. Sementara Arsyadurga merupakan peninggalan batu yang menyerupai wanita tanpa busana. Dari ciri-ciri ikonografisnya, Arca adalah Dewi Durga Mahasasuramardini, yakni Dewi cerita klasik Hindu. Yang kedua, ada peninggalan yang bercorak masa Islam. Di periode ini, corak peninggalan fisik yang paling menonjol adalah bangunan masjid dan kompleks pemakaman, baik dalam kesendirian maupun sebagai suatu kompleks bangunan. Contohnya Masjid Agung Demak, Makam Sunan Kalijaga, Pintu Bledek, Soko Guru, Lampar Kencana, dan Piring Campur. Dan yang ketiga, peninggalan yang bercorak masa pasca Islam. Di periode ini terdapat beraneka ragam kebudayaan peninggalan Raden Patah, seperti rumah-rumah yang bergaya arsitektur Cina dan Eropa. Di sini juga terdapat prasasti Condo Sengkolo yang bergambar hewan buus yang merupakan akulturasi budaya Islam dan Jawa. Dari sudut kegunaannya meliputi bangunan keagamaan, perumahan, dan sarana umum. Ternyata banyak sekali ya peninggalan dari Kerajaan Demak ini. Kira-kira apa sih peninggalan yang sangat membuat kamu tertarik?